Suamiku kabur membawa selingkuhan dan meninggalkan utang 300 juta. Tapi dia tidak sadar bahwa ayahku yang diam dan hanya tersenyum itu punya cara paling mengerikan untuk membalas dendamnya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Hari itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan hari-hari melelahkan lainnya, di mana punggung rasanya mau patah setelah duduk seharian di kursi kantor yang busanya sudah kempes. Aku pulang dengan harapan sederhana, yaitu mandi air hangat, makan nasi goreng sisa semalam yang rencananya akan aku panaskan, dan mendengarkan celotehan suamiku, Rian, tentang bosnya yang menyebalkan. Bayangan akan istirahat yang tenang itu begitu nyata di kepalaku sampai aku memutar kunci pintu rumah. Namun, harapan memang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan, dan malam ini kenyataan itu menamparku dengan sangat keras, bahkan sebelum aku sempat melepas sepatu kerjaku. Keheningan di dalam rumah langsung menyambutku begitu pintu terbuka, sebuah keheningan yang berbeda dari biasanya, terasa dingin dan hampa seperti masuk ke dalam rumah contoh di pameran properti yang tidak berpenghuni. Lampu ruang tengah mati. Padahal biasanya Rian sudah menyalakannya jam segini sambil menonton berita sore atau main game di ponselnya. Awalnya aku berpikir positif. Mungkin dia ketiduran atau sedang keluar sebentar ke minimarket untuk membeli rokok atau camilan. Tapi, insting seorang istri kadang lebih tajam daripada detektif swasta, dan bulu kuduku mulai meremang merasakan ada sesuatu yang salah, sangat salah, dengan rumahku sendiri malam ini. Mataku langsung tertuju pada rak sepatu di dekat pintu masuk yang terlihat aneh, karena ada ruang kosong yang terlalu lebar. Sepatu kets mahal milik Rian yang baru dia beli bulan lalu sudah tidak ada di tempatnya. Bukan hanya itu, sandal kulit kesayangannya yang biasa dia pakai untuk pamer ke tetangga saat kerja bakti juga lenyap. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Sebuah ritme panik yang memukul-mukul rongga dada. Aku meletakkan tasku sembarangan di lantai dan berjalan cepat menuju kamar tidur utama, berharap aku salah lihat atau mungkin Rian sedang membersihkan semua sepatunya di halaman belakang, meskipun aku tahu dia adalah manusia paling malas sedunia kalau urusan mencuci sepatu. Pemandangan di dalam kamar tidur membuat lututku lemas seketika, seolah-olah tulang kakiku berubah menjadi jeli. Lemari pakaian kami terbuka lebar, menampilkan sisi lemari bagian Rian yang kosong melompong, hanya menyisakan beberapa gantungan baju plastik yang berayun pelan terkena angin dari jendela yang sedikit terbuka. Baju kerjanya, celana jeans mahalnya, jaket kulit yang dia banggakan, semuanya raib tak berbekas. Yang membuatku ingin tertawa miris di tengah kepanikan ini adalah fakta bahwa dia juga membawa pergi bantal leher kesayangannya. Bayangkan, di tengah aksi kabur meninggalkan istri, dia masih sempat memikirkan kenyamanan lehernya di perjalanan. Prioritas yang luar biasa dari seorang Rian. Aku berlari ke kamar mandi, dan benar saja, sikat giginya, alat cukurnya, bahkan sabun muka mahalnya yang harganya lebih mahal dari sabun cuciku selama sebulan, semuanya sudah tidak ada. Rian benar-benar pergi. Dia tidak diculik alien. Dia tidak sedang pergi dinas mendadak. Dia pergi meninggalkanku. Tapi, kejutan sesungguhnya belum dimulai. Kejutan utama malam itu sedang menungguku dengan sabar di atas meja makan, siap meledakkan duniaku hingga berkeping-keping. Meja makan itu terlihat rapi, terlalu rapi malah, kecuali dua benda yang tergeletak di sana, selembar kertas tulis tangan dan sebuah amplop coklat tebal dengan logo bank ternama. Tangan kananku gemetar hebat saat meraih kertas itu. Rasanya seperti memegang bom waktu yang detiknya hampir habis. Tulisan cakar ayam Rian yang sangat aku kenal terpampang di sana. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan paru-paruku yang terasa sesak, lalu mulai membaca pesan terakhir dari laki-laki yang sudah 5 tahun ini tidur di sampingku. Isi surat itu singkat, padat, dan sangat menyakitkan, seolah Rian memang sengaja memilih kata-kata yang paling bisa merobek hati. Dia menulis bahwa dia sudah tidak bahagia hidup bersamaku yang menurutnya terlalu kaku dan membosankan. Dia bilang dia berhak mengejar kebahagiaannya sendiri, dan kebahagiaan itu, menurut tulisannya, dia temukan pada sosok wanita bernama Mona. Nama itu asing di telingaku, tapi rupanya sudah sangat akrab di hati suamiku.
Dia bilang dia akan memulai hidup baru dengan Mona di tempat yang jauh. Tempat di mana aku tidak akan bisa menemukannya. Di bagian akhir surat, dia menulis kalimat yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Maaf, aku tidak bisa membawa beban masa lalu, jadi tolong kamu urus sisanya. Mata ini terasa panas, tapi air mata belum tumpah karena rasa kaget masih mendominasi rasa sedih. Tatapanku beralih ke amplop coklat tebal di sebelah surat itu. Dengan gerakan kasar, aku merobek amplop itu sampai tidak berbentuk. Keluarlah beberapa lembar dokumen resmi dengan kop surat bank yang terlihat sangat mengintimidasi. Mataku menelusuri baris demi baris angka dan huruf yang tertera di sana, sampai akhirnya pandanganku terkunci pada satu angka yang dicetak tebal. 300 juta rupiah. Itu adalah jumlah tagihan pinjaman yang sudah jatuh tempo, lengkap dengan bunga dan denda keterlambatan yang membuat angkanya makin fantastis. Duniaku rasanya berputar kencang sekali, seperti naik wahana komedi putar yang rusak dan tidak bisa berhenti. 300 juta rupiah atas namaku. Bagaimana bisa? Lalu ingatanku melayang mundur ke kejadian sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu Rian pulang dengan membawa banyak makanan enak, bersikap sangat manis, memijat bahuku, dan menyodorkan tumpukan berkas. Dia bilang itu hanya formalitas untuk pengajuan modal usaha sampingan kecil-kecilan yang dia rencanakan, dan bodohnya, aku percaya begitu saja. Aku menandatangani berkas setebal bantal itu tanpa membacanya teliti karena aku percaya pada suamiku. Ternyata, tanda tanganku hari itu adalah tanda tangan persetujuan untuk menghancurkan hidupku sendiri. Rasa mual tiba-tiba menyerang perutku. Perpaduan antara rasa lapar yang belum terisi dan stres mendadak yang menghantam lambung. Aku terduduk lemas di kursi meja makan, menatap nanar pada angka 300 juta itu. Gaji bulananku sebagai staf administrasi saja hanya cukup untuk makan dan bayar listrik. Butuh waktu puluhan tahun bagiku untuk melunasi utang sebesar itu. Itu pun kalau aku tidak makan dan tidak minum sama sekali. Rian bukan hanya pergi membawa hatiku dan harga diriku. Dia juga pergi dengan membawa masa depanku, meninggalkan lubang galian yang sangat dalam di mana aku dipaksa untuk melompat masuk ke dalamnya. Lucunya, di tengah badai emosi ini, mataku menangkap hal lain yang hilang dari dapur. Penanak nasi digital yang baru kubeli dengan uang bonus akhir tahunku juga hilang. Rian membawa kabur penanak nasi itu. Laki-laki itu kabur dengan selingkuhannya, membawa utang 300 juta. Dan dia masih merasa perlu membawa penanak nasi? Apakah dia berencana memasak nasi goreng romantis bersama Mona menggunakan penanak nasi milik istrinya yang dia tinggalkan? Sungguh, kalau saja situasinya tidak semengerikan ini, aku pasti sudah tertawa terbahak-bahak melihat betapa konyol dan pelitnya suamiku itu. Dia benar-benar tidak mau rugi sedikit pun. Aku mencoba meraih ponselku dengan tangan yang masih gemetar. Menekan nomor Rian dengan harapan bodoh bahwa ini semua hanya lelucon gila, prank, yang tidak lucu. Nada sambung tidak terdengar. Hanya suara operator yang memberitahukan bahwa nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon lagi, dan lagi, sampai jempolku pegal, tapi hasilnya nihil. Dia sudah membuang nomor itu. Sama seperti dia membuangku. Rasa panik mulai merayap naik dari ujung kaki ke kepala, berubah menjadi rasa takut yang mencekik leher. Bayangan penagih utang yang berbadan besar dan berwajah garang mulai menari-nari di kepalaku. Aku sering melihat berita di televisi tentang bagaimana kejamnya penagihan utang, rumah disita, barang-barang dilempar keluar, diteror siang malam. Dan sekarang, akulah pemeran utama dalam film horor itu. Rumah ini, rumah mungil yang kami cicil bersama, meskipun lebih banyak uangku yang masuk, dijadikan jaminan. Itu artinya, sebentar lagi aku bukan hanya menjadi janda miskin yang ditinggal selingkuh, tapi juga menjadi gelandangan yang tidak punya atap untuk berteduh. Paket penderitaan yang sangat lengkap untuk ukuran satu malam saja. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jebol juga. Tumpah ruah membasahi pipi dan menetes ke atas surat tagihan ban itu, membuat tinta angkanya sedikit luntur. Aku menangis sejadi-jadinya di ruang makan yang sepi itu, meraung memanggil nama Tuhan, bertanya kenapa nasibku seburuk ini. Apa salahku? Aku selalu berusaha jadi istri yang baik, tidak banyak menuntut, rajin menabung,
Bahkan aku jarang minta dibelikan kosmetik mahal. Tapi balasannya adalah pengkhianatan setingkat dewa yang dilakukan oleh orang yang paling aku percaya. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada saat jari kelingking kaki menabrak kaki meja, dikalikan 1000. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Tapi rasanya seperti sudah tengah malam saking sunyinya. Setelah puas menangis sampai mata bengkak seperti disengat lebah, aku mulai berpikir jernih sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa tinggal di sini. Rumah ini tidak aman lagi. Penagih utang dari bank itu pasti akan segera datang. Mungkin besok, mungkin lusa. Aku butuh tempat perlindungan. Tempat di mana aku bisa berpikir tanpa takut ada orang yang menggedor pintu pagar sambil berteriak-teriak menagih uang. Wajah ayah tiba-tiba muncul di benakku. Ayahku, Pak Harun, yang tinggal sendirian di desa sejuk di kaki gunung sejak ibu meninggal dunia. Hubunganku dengan ayah sebenarnya baik-baik saja. Tapi Rian sangat tidak menyukai ayah. Rian selalu bilang ayah itu kuno, kampungan, dan tidak selevel dengan gaya hidup Rian yang sokota. Karena itulah, selama 2 tahun terakhir, aku jarang mengunjungi ayah karena malas ribut dengan Rian. Sekarang, rasa bersalah menyelinap masuk ke dalam hati. Aku menelantarkan ayahku demi laki-laki yang sekarang menelantarkanku. Ironi kehidupan memang kadang selucu itu. Tapi, apakah ayah mau menerimaku? Anak bodoh yang pulang hanya saat sedang hancur lebur? Aku takut mengecewakan ayah. Ayah selalu bangga padaku yang bisa bekerja di kota dan punya suami. Kalau aku pulang membawa kabar perceraian dan utang 300 juta, aku takut jantung ayah tidak kuat menerimanya. Namun, aku tidak punya pilihan lain. Teman-temanku di kota rata-rata hidup pas-pasan atau sibuk dengan keluarga masing-masing. Tidak mungkin aku menumpang di rumah mereka sambil membawa masalah sebesar ini. Hanya rumah ayah satu-satunya tempat yang pintunya tidak pernah terkunci untukku. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret koper tua dari gudang. Koper berdebu yang dulu kupakai saat pertama kali merantau ke kota ini dengan penuh harapan. Sekarang koper ini akan kupakai untuk kabur dari kota yang telah mengunyah dan memuntahkan hidupku. Aku mulai memasukkan baju-bajuku sembarangan. Tidak ada melipat rapi. Yang penting masuk. Aku ambil dokumen-dokumen pentingku, ijazah, akta kelahiran, dan buku tabungan yang isinya menyedihkan itu. Aku tidak mau meninggalkan apapun yang berharga di rumah ini. Takut kalau ban menyitanya besok pagi. Saat sedang berkemas, mataku tertumbuk pada foto pernikahan kami yang tergantung manis di dinding kamar. Di foto itu, Rian tersenyum lebar, terlihat sangat tulus, sementara aku menatapnya dengan penuh cinta. Bohong. Semua itu bohong. Senyum itu palsu. Dengan gerakan cepat, aku menurunkan bingkai foto itu dan membantingnya ke lantai. Suara kaca pecah berderai memecah keheningan malam, memberikan sedikit kepuasan di hatiku. Biar saja, toh rumah tangganya juga sudah pecah. Masa fotonya masih utuh? Itu tidak adil. Setelah selesai berkemas, aku berdiri di ruang tamu, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Rumah ini menyimpan banyak kenangan, dari saat kami pertama kali pindah dan tidur di lantai tanpa kasur, sampai saat kami merayakan ulang tahun pernikahan dengan kue tart murahan. Kini, rumah ini terasa asing, seperti mulut monster yang siap menelan siapa saja yang ada di dalamnya. Ada rasa sesak yang menghimpit dada saat menyadari bahwa aku harus pergi meninggalkan hasil kerja kerasku selama ini hanya karena ulah satu orang yang tidak punya hati. Aku mengambil kunci mobilku. Satu-satunya aset bergerak yang untungnya atas namaku sendiri dan BPKB-nya aman kusimpan di laci rahasia yang Rian tidak tahu. Setidaknya, Rian tidak membawa kabur mobilku. Mungkin karena dia tahu mobil tua ini sering mogok kalau mesinnya panas. Biarlah, mobil butut ini akan menjadi kereta kencanaku malam ini untuk menuju istana ayah. Ku kunci pintu depan dengan rapat, seolah-olah mengunci semua kenangan buruk di dalamnya. Udara malam yang dingin menerpa wajahku, sedikit membantu mendinginkan kepala yang rasanya mau meledak. Aku masuk ke dalam mobil, melempar koper ke kursi belakang, dan menyalakan mesin. Suara mesin mobil yang menderu terdengar kasar, seirama dengan suasana hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana caraku membayar utang 300 juta itu.
Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini pada ayah. Yang aku tahu hanyalah aku harus pergi dari sini. Sekarang juga. Aku menginjak pedal gas, meninggalkan rumah yang gelap gulita itu di belakang punggungku. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini aku membiarkannya saja. Perjalanan ke desa ayah butuh waktu sekitar 4 jam. Itu waktu yang cukup lama untuk menangis sepuasnya sebelum aku harus memasang wajah tegar di depan ayah nanti. Selamat tinggal Rian, selamat tinggal Mona, dan selamat tinggal Utang. Kalau Utang sih sepertinya masih akan mengejarku. Tapi setidaknya malam ini, aku memilih untuk lari. Aku memilih untuk pulang ke tempat di mana aku dulu pernah menjadi gadis kecil yang tidak punya beban. Pulang ke pelukan satu-satunya laki-laki yang tidak akan pernah menyakitiku. Pulang ke ayah. Jalan tol malam itu rasanya tidak berujung. Membentang gelap seperti lorong waktu yang memaksaku memutar ulang semua kebodohanku selama 5 tahun terakhir. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat kaca depan mobil tuaku semakin buram karena karet penyekanya sudah minta pensiun sejak bulan lalu. Tapi belum sempat kuganti karena uangnya terpakai untuk membelikan Rian sepatu lari baru. Ironis sekali, bukan? Sepatu yang kubelikan itu sekarang dipakai untuk lari meninggalkan aku. Kalau tahu begini, lebih baik uangnya aku pakai untuk beli karet kaca mobil atau sekalian beli gerobak bakso biar bisa jualan di depan komplek. Mobilku, yang kuberi nama si Kebo karena jalannya lambat dan suaranya berisik, berjuang keras menembus angin malam. AC mobil sudah lama mati, jadi aku terpaksa membuka sedikit kaca jendela. Angin dingin menusuk masuk, bercampur dengan air hujan yang menampar pipi, tapi rasa dingin itu tidak sebanding dengan beku yang ada di hatiku. Sepanjang perjalanan, aku tidak menyalakan radio. Suara musik hanya akan mengganggu konser tunggal tangisanku yang sudah masuk lagu kelima. Aku menangis, lalu diam sebentar untuk menarik napas. Lalu menangis lagi saat teringat cicilan panci yang belum lunas dan sekarang ditambah utang 300 juta. Di kilometer 50, si Kebo mulai batuk-batuk. Mesinnya tersendat-sendat seolah ikut protes kenapa diajak jalan jauh malam-malam begini. Aku menepuk-nepuk setir mobil dengan panik. Ayolah, Kebo, jangan mogok sekarang. Kita ini sedang dalam misi penyelamatan harga diri, tolong kerjasamanya. Bujuku pada benda mati itu. Untungnya, si Kebo sepertinya mengerti penderitaan majikannya dan kembali melaju meski dengan suara mesin yang terdengar seperti orang asma. Aku memutuskan untuk menepi sebentar di tempat istirahat. Mataku sudah terlalu sembab dan pandanganku mulai berbayang. Aku butuh air mineral dan mungkin sedikit kewarasan. Saat memarkir mobil di sudut yang agak gelap, karena aku malu kalau ada orang melihat wajahku yang sudah mirip hantu sumur, aku mencoba mencari tisu di laci dashboard. Tisu tidak ketemu, tapi tanganku justru meraba secari kertas kecil yang terselip di buku manual mobil. Penasaran, aku menyalakan lampu kabin yang warnanya kuning remang-remang. Itu adalah struk belanja. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Mataku membelalak melihat nama toko yang tertera di sana, sebuah butik perhiasan ternama di pusat kota. Dan angkanya, ya ampun, angkanya membuat mataku hampir lompat keluar. 15 juta rupiah. Rian membeli sebuah kalung emas putih seharga 15 juta rupiah. Dadaku sesak lagi. Seminggu yang lalu, aku minta uang 200.000 untuk beli vitamin rambut karena rambutku rontok parah akibat stres memikirkan pekerjaan. Rian bilang dia tidak punya uang tunai. Dia bilang kita harus hemat demi masa depan. Ternyata, masa depan, yang dia maksud adalah leher jenjang si Mona. Sementara aku, istrinya, harus puas dengan sampo sasetan dari warung. Dia membelikan selingkuhannya kalung seharga motor. Rasanya aku ingin menelan struk belanja itu bulat-bulat biar tidak ada bukti lagi yang menyakiti hati. Tapi rasanya kertas itu terlalu pahit untuk ditelan. Aku meremas struk itu kuat-kuat dan melemparnya ke lantai mobil. Potongan puzzle di kepalaku mulai tersusun rapi. Pantas saja Rian belakangan ini sering pulang larut dengan alasan lembur mengejar target akhir tahun. Pantas saja dia sering senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel, yang katanya sedang membaca grup percakapan kantor yang lucu. Ternyata, dia sedang membangun istana cinta di atas penderitaanku. Dan aku, dengan polosnya, sering membuatkan dia teh hangat saat dia pulang, lembur, bahkan memijat punggungnya karena kasihan dia capek bekerja.
Padahal mungkin dia capek karena habis jalan-jalan di mall bersama Mona. Bodohnya aku. Sungguh juara 1 tingkat nasional. Setelah menghabiskan setengah botol air mineral dan mencuci muka di toilet umum yang baunya pesing, yang anehnya sedikit menghibur karena menyadarkanku bahwa hidup ini memang penuh bau tak sedap, aku melanjutkan perjalanan. Kali ini, tujuanku semakin dekat. Jalanan aspal mulus mulai berganti dengan jalanan berlubang khas daerah pinggiran. Lampu jalan semakin jarang, digantikan oleh kegelapan pekat hutan jati di kanan kiri jalan. Semakin dekat ke desa ayah, sinyal ponselku mulai hilang timbul seperti hubunganku dengan Rian. Baguslah, pikirku. Setidaknya tidak akan ada notifikasi tagihan atau telepon dari nomor tidak dikenal yang bisa masuk untuk sementara waktu. Desa ayah terletak di kaki gunung, udaranya sejuk dan tanahnya subur. Dulu, aku sering merengek minta pindah ke kota karena tidak betah dengan sunyinya desa. Sekarang, sunyi inilah yang paling aku cari. Aku ingin sembunyi di balik kabut gunung, berharap masalahku tidak bisa menemukanku di sana. Langit di timur mulai menyemburat jingga saat si kebo akhirnya memasuki gerbang desa. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan menyambut kedatanganku. Pemandangan sawah yang menghijau dan embun pagi yang menempel di daun talas memberikan sedikit ketenangan. Orang-orang desa mulai beraktivitas. Beberapa bapak-bapak memikul cangkul menuju sawah. Ibu-ibu berjalan kaki menuju pasar dengan bakul di punggung. Mereka semua terlihat tenang. Hidup tanpa beban utang 300 juta. Aku iri setengah mati. Mobilku berbelok pelan memasuki halaman rumah panggung dari kayu jati tua yang berdiri kokoh di ujung jalan. Itu rumah ayah. Halamannya luas, penuh dengan tanaman obat dan bunga-bunga yang ditanam almarhumah ibu. Tidak ada yang berubah, kecuali pohon mangga di depan yang semakin rimbun. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan langsung menyergap. Hanya ada suara burung perenjak yang berkicau riang. Kontras sekali dengan isi kepalaku yang seperti benang kusut. Aku tidak langsung turun. Aku hanya duduk diam di balik kemudi, menatap pintu depan rumah ayah yang masih tertutup. Rasa takut tiba-tiba menyerang. Bagaimana aku harus memulainya? Halo ya, apa kabar? Oh ya, Rian kabur dan aku punya utang seharga rumah mewah. Boleh minta sarapan? Tidak mungkin aku bicara begitu. Ayah punya riwayat darah tinggi. Kalau aku bicara blak-blakan, bisa-bisa aku jadi anak durhaka yang bikin orang tua masuk rumah sakit. Aku melihat kaca spion tengah. Wajahku di sana tampak mengerikan. Mata bengkak, maskara luntur yang membuatku mirip panda kurang tidur, dan rambut acak-acakan. Aku mencoba merapikan rambut dengan jari, tapi percuma, kusutnya sudah permanen sepertinya. Tiba-tiba, pintu depan rumah terbuka. Sosok laki-laki tua dengan sarung kotak-kotak dan kaos oblong putih yang agak kedodoran keluar membawa secangkir kopi. Itu ayah. Rambutnya sudah memutih semua, tapi badannya masih terlihat tegap untuk ukuran orang seusianya. Dia menyeruput kopinya sambil menatap langit pagi, lalu pandangannya turun dan terhenti tepat di mobilku. Ayah menyipitkan mata, mungkin mengenali si kebo, atau mungkin heran kenapa ada rongsokan besi parkir di halamannya pagi-pagi buta. Jantungku berhenti berdetak sesaat saat mata kami bertemu pandang menembus kaca depan mobil. Ayah tidak terlihat kaget berlebihan. Dia hanya meletakkan cangkir kopinya di atas pagar kayu teras, lalu berjalan pelan menghampiri mobilku dengan langkah santai, seolah-olah kedatangan anak perempuannya yang kacau balau di pagi buta adalah hal yang paling wajar di dunia. Aku membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Kakiku rasanya tidak menapak tanah saat turun. Aroma tanah basah dan kopi yang dibawa ayah langsung tercium. Aku ingin tersenyum, ingin menyapa. Tapi tenggorokanku tercekat. Pertahanan diriku runtuh seketika saat melihat wajah teduh ayah yang penuh kerutan itu. Yah! Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Suaranya parau dan pecah. Ayah tidak bertanya, kenapa kamu di sini? Atau, mana suamimu? Dia hanya menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, melihat koper besar di kursi belakang, melihat wajahku yang berantakan, dan sepertinya dia langsung paham tanpa perlu satu kata penjelasan pun. Insting seorang ayah ternyata jauh lebih tajam daripada detektif manapun. Sudah sampai rupanya, kata ayah pelan,
Suaranya tenang seperti air sungai yang mengalir. "Masuk." Ayah baru saja merebus ubi. "Masih hangat." Hanya itu. Tidak ada interogasi. Tidak ada kemarahan. Hanya tawaran ubi rebus. Dan anehnya, kalimat sederhana itu justru membuat air mataku yang tadinya sudah kering kembali mengalir deras seperti bendungan jebol. Aku menghambur memeluk ayah, menumpahkan segala rasa sakit, lelah, dan ketakutan di bahunya yang kurus tapi terasa sangat kokoh. Di pelukan ini, aku merasa aman, meskipun aku tahu di luar sana, badai utang 300 juta masih menunggu untuk menerkamku. Tapi setidaknya untuk pagi ini, aku punya ubi rebus dan ayah. Ubi rebus buatan ayah itu aneh. Rasanya tawar dan sedikit seret di tenggorokan. Tapi entah kenapa setiap gigitannya terasa seperti obat penenang yang paling ampuh di dunia. Aku duduk bersila di atas bel-bel bambu di teras belakang rumah, menghadap langsung ke hamparan kebun jagung yang baru mulai berbuah. Matahari sudah mulai meninggi, menyinari wajahku yang sembab dan mungkin sekarang sudah terlihat seperti adonan kue gagal yang bantat. Di tanganku ada piring seng jadul berisi ubi yang masih mengepul. Sementara ayah duduk di kursi goyang kesayangannya, menyesap kopi hitam tanpa gula dengan ketenangan seorang pertapa sakti. Suasana di desa ini begitu damai sampai-sampai rasanya tidak sopan kalau aku merusaknya dengan cerita tentang perselingkuhan dan utang piutang. Ayam-ayam berkeliaran mematuki tanah, angin sepau-sepau menggoyangkan daun pisang, dan suara gemericik air dari pancuran bambu terdengar seperti musik terapi. Kontras sekali dengan isi kepalaku yang rasanya seperti pasar kaget yang kebakaran, ramai, panik, dan penuh teriakan. Aku memandangi ayah dari samping. Kulitnya yang keriput terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan bekas memegang cangkul, dan baju kaosnya yang sudah bolong kecil di bagian bahu. Melihat sosok ayah yang begitu sederhana ini, dadaku makin sesak oleh rasa bersalah. Selama ini, aku membiarkan Rian merendahkan ayah. Ingatanku melayang ke masa lalu. Setiap kali aku mengajak Rian pulang kampung, dia selalu punya 1001 alasan untuk menolak. Katanya dia alergi debu desa lah, tidak bisa tidur kalau tidak ada pendingin ruangan lah, atau jijik dengan kamar mandi yang airnya dingin seperti es. Pernah sekali dia terpaksa ikut karena ada acara syukuran keluarga, dan sepanjang hari dia hanya duduk di mobil dengan mesin menyala, karena tidak mau kulitnya digigit nyamuk kebun. Rian selalu bilang, "Nia, ayahmu itu orang kuno. Dia tidak mengerti bisnis, tidak mengerti cara hidup orang modern seperti kita. Lihat saja rumahnya, kayunya sudah tua, pasti banyak rayapnya." Kalimat itu dulu hanya aku telan bulat-bulat demi menjaga perdamaian rumah tangga. Aku diam saja saat suamiku menghina ayahku sendiri. Dan sekarang, lihatlah siapa yang menang. Si orang modern itu kabur membawa lari uang istrinya. Sementara si orang kuno ini yang menampung anak bodohnya tanpa banyak tanya. Rasanya aku ingin menampar diriku sendiri di masa lalu. Jadi, suara bariton ayah memecah lamunanku, membuatku tersentak kaget sampai hampir tersedak ubi. Ayah tidak menoleh. Matanya tetap memandang ke arah burung perkutut di dalam sangkar yang tergantung di atap. Si Rian itu, kapan terakhir kali dia pulang? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya rumit. Aku meletakkan piring ubi di lantai bambu. Sudah waktunya sesi pengakuan dosa dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paru dengan udara desa yang bersih, berharap itu bisa memberiku sedikit keberanian. Dia tidak akan pulang lagi, yah, jawabku lirih. Suaraku bergetar seperti senar gitar yang mau putus. Rian pergi. Dia meninggalkan aku. Ayah berhenti menggoyangkan kursinya sejenak, lalu lanjut bergoyang lagi dengan irama yang sama. Pergi kemana? Dinas luar kota lagi? Atau kali ini dia bilang mau rapat pemegang saham di planet Mars? Aku tersenyum kecut. Ayah memang selalu tahu kalau alasan-alasan Rian dulu itu tidak masuk akal. Tapi ayah tidak pernah membongkarnya di depanku. Bukan dinas. Yah, dia pergi sama perempuan lain. Namanya Mona. Katanya dia menemukan kebahagiaan baru yang tidak bisa dia dapatkan dariku. Hening. Hanya suara perkutut yang berbunyi KUR ketekuku. Aku menunggu reaksi ayah. Aku menunggu dia marah, membanting gelas kopi,
atau minimal mengumpat memaki Rian. Tapi ayah tetap tenang. Seolah aku baru saja memberitahu kalau harga cabai di pasar sedang naik sedikit. Oh, gumam ayah singkat. Baguslah. Mataku membelalak. Bagus? Apanya yang bagus? Yah? Anak ayah ditinggal selingkuh, dicampakkan seperti sampah, dan ayah bilang bagus. Ayah menoleh perlahan, menatapku dengan sorot mata yang teduh tapi tajam. Bagus. Berarti sampah itu membuang dirinya sendiri dari hidupmu. Kamu tidak perlu repot-repot menyapunya keluar. Tuhan itu maha baik. Nia, dia memisahkan kamu dari orang yang salah sebelum kamu makin tua dan makin susah lari. Jawaban ayah menohok hatiku. Benar juga, pikirku. Tapi masalahnya bukan cuma soal hati yang patah. Masalah utamanya adalah lubang besar yang ditinggalkan Rian di dompet dan masa depanku. Bagian ini yang paling berat untuk kuceritakan. Lidahku rasanya keluh, lebih berat daripada mengangkat karung beras. Tapi, bukan cuma itu masalahnya. Yah, kataku sambil menunduk, memainkan ujung baju dasterku yang sudah kusut. Aku tidak berani menatap mata ayah untuk bagian ini. Rian tidak pergi dengan tangan kosong. Dia membawa semua tabungan kami. Dan yang lebih parah, dia meninggalkan kenang-kenangan yang sangat mahal. Dia meninggalkan anak? Tanya ayah. Nadanya sedikit berubah. Ada nada khawatir di sana. Bukan, yah. Kalau anak sih masih mending. Ada wujudnya. Bisa disayang. Ini dia meninggalkan utang. Jawabku cepat. Utang panci? Atau cicilan motor? Tanya ayah lagi. Kembali santai. Aku menggeleng kuat-kuat. Air mata mulai menggenang lagi di pelupuk mata. Bukan utang panci. Yah, ini pinjaman bank. Besar sekali. Sertifikat rumah kami jadi jaminannya. Kalau tidak dibayar, rumah itu akan disita. Dan aku bakal dikejar-kejar hukum karena tanda tanganku ada di sana. Ayah meletakkan cangkir kopinya di meja kecil di samping kursi. Kali ini dia memutar tubuhnya menghadapku sepenuhnya. Wajahnya serius. Berapa? Satu kata itu menggantung di udara. Berapa? Angka yang bahkan untuk menyebutnya saja membuat perutku mulas. Di desa ini, uang 100.000 saja sudah sangat berharga. Orang-orang di sini bekerja keras di sawah berbulan-bulan hanya untuk mendapat hasil panen yang tidak seberapa. Bagaimana aku bisa bilang pada ayah tentang angka ratusan juta? Aku takut ayah kena serangan jantung mendadak. Yah, berjanjilah ayah tidak akan kaget. Ya? Pintaku bodoh. Mana ada orang yang tidak kaget mendengar angka segitu? Sebut saja, Nia. Ayah ini sudah tua. Jantung ayah sudah terlatih kaget lihat kelakuan ayam tetangga yang suka buang kotoran di teras. Jawab ayah datar. Aku memejamkan mata, mengumpulkan sisa-sisa nyali. 300 juta. Yah, 300 juta rupiah. Itu belum termasuk bunga dan denda kalau telat bayar. Hening lagi. Kali ini heningnya lama sekali. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Aku tidak berani membuka mata. Aku membayangkan ayah sedang memegang dadanya. Atau mungkin sedang mencari sapu lidi untuk memukulku karena kebodohanku. 300 juta itu bisa buat beli sawah berhektar-hektar di sini. Bisa buat beli kerbau sekandang penuh. Dan uang segitu banyak hilang begitu saja dinikmati Rian dan Mona untuk foya-foya. Sementara aku di sini makan ubi rebus dengan air mata. 300 juta. Ulang ayah pelan. Suaranya tidak tinggi, tidak juga rendah. Dad, aku mengangguk lemah, masih memejamkan mata. Air mata sudah menetes membasahi pipi. Maafin Nia. Yah, Nia bodoh. Nia tanda tangan tanpa baca. Sekarang Nia tidak punya apa-apa lagi. Rumah bakal hilang. Mobil mungkin harus dijual, dan Nia cuma bakal jadi beban buat ayah di sini. Nia malu. Yah, Nia malu sekali. Isak tangisku pecah lagi. Rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, semuanya tumpah di teras kayu itu. Aku merasa menjadi anak paling gagal sedunia. Sudah jarang pulang, sekalinya pulang membawa bencana. Aku pasrah kalau ayah mau mengusirku. Aku pantas mendapatkannya. Namun,
Yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Aku tidak mendengar teriakan marah. Aku tidak merasakan pukulan sapu lidi. Yang aku dengar justru suara seruputan kopi yang panjang dan nikmat, diikuti helaan napas lega. "Ah, kopi pagi ini enak sekali," kata ayah. Aku membuka mata seketika, menatap ayah dengan bingung. Wajahku pasti terlihat konyol, penuh ingus dan air mata. Melongo menatap orang tua yang baru saja mendengar anaknya punya utang 300 juta tapi malah memuji rasa kopi. Apakah ayah saking syoknya sampai jadi pikun mendadak? Atau telinga ayah sudah agak tuli jadi dia salah dengar, 300 juta, menjadi 300 rupiah? Ayah tersenyum tipis melihat wajah bingungku. Dia mengambil sepotong ubi rebus, mengupas kulitnya dengan telaten, lalu mengunyahnya pelan. "Makan ubinya, Nia. Nanti dingin tidak enak," kata ayah santai. "Kamu ini dari kecil kalau nangis pasti jelek sekali, persis seperti bebek yang kejepit pintu." "Yah, ayah dengar tidak sih?" protesku, setengah menangis setengah kesal. "Nia punya utang 300 juta. Ban bakal datang. Kita bisa." Ayah mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar aku diam. Gerakannya tenang tapi penuh wibawa, membuatku otomatis menutup mulut. Dia menatapku lurus, tatapan yang dalam dan menenangkan, seolah-olah dia sedang melihat lautan yang luas, bukan melihat masalah yang rumit. "Dengar, nak," ucap ayah lembut. "Uang segitu memang banyak buat beli kerupuk. Tapi buat harga diri anak ayah, itu murah." Aku ternganga. "Apa maksudnya?" "Habiskan ubimu, lalu mandi. Badanmu bau keringat campur bau mobil tua," lanjut ayah sambil berdiri dari kursinya. Dia meregangkan badannya sedikit, membunyikan tulang punggungnya yang berderak. "Ayah mau ke kandang kambing dulu. Jangan pikirkan soal uang itu. Anggap saja itu uang sekolah kehidupan yang paling mahal yang pernah kamu bayar." Ayah melangkah turun dari teras, memakai sandal jepitnya yang sudah tipis sebelah. Sebelum benar-benar pergi, dia menoleh sedikit ke belakang, memberikan senyum misterius yang belum pernah kulihat sebelumnya. Senyum itu bukan senyum orang bingung, bukan juga senyum pasrah. Itu adalah senyum orang yang memegang kartu as dalam permainan remi, senyum kemenangan yang tersembunyi. 300 juta. Gumam ayah pelan sambil terkekeh kecil, seolah itu adalah lelucon pagi yang lucu. Sirian itu, dia pikir dia sedang bermain api dengan siapa. Aku ditinggal sendirian di teras dengan sejuta tanda tanya. Ayahku, petani desa yang sederhana ini, kenapa reaksinya bisa sesantai itu? Apakah dia belum sadar bahayanya? Atau ada sesuatu tentang ayah yang selama ini tidak aku ketahui? Yang jelas, ubi rebus di tanganku tiba-tiba terasa sedikit lebih manis, dan beban di pundakku, walau belum hilang, rasanya sedikit terangkat oleh punggung renta ayah yang berjalan menjauh menuju kandang kambing. Menunggu bom meledak itu rasanya jauh lebih menyiksa daripada ledakannya sendiri. Setidaknya itulah yang aku rasakan seharian ini di rumah ayah. Sejak pengakuan dosaku di teras kemarin, aku hidup seperti buronan yang sedang bersembunyi di lubang tikus. Setiap kali ada suara motor lewat di depan rumah, jantungku langsung melompat ke tenggorokan. Takut kalau-kalau itu adalah pasukan penagih utang yang sudah melacak keberadaanku sampai ke desa terpencil ini. Padahal, kemungkinan besar itu hanyalah tukang sayur yang knalpot motornya sudah bocor. Atau Pak RT yang mau mengantar undangan kenduri. Ponselku sudah menjadi benda paling menakutkan di dunia, mengalahkan boneka seram di film horor manapun. Benda pipi itu terus bergetar dan berdering tanpa henti sejak pagi. Nomor-nomor asing dari kode area ibu kota bergantian memanggil, seolah mereka sedang berlomba siapa yang paling cepat bisa memaki-maki aku. Aku tidak berani mengangkatnya. Aku cuma bisa menatap layar ponsel yang menyala-nyala itu dengan keringat dingin mengucur di pelipis, lalu membiarkannya mati sendiri, hanya untuk berbunyi lagi 5 detik kemudian. Rasanya seperti diteror hantu, bedanya hantu ini menagih uang, bukan menagih nyawa. Walaupun rasanya nyawaku juga ikut tersedot setiap kali nada dering itu berbunyi. Sementara aku sibuk gemetar ketakutan di ruang tamu, ayah justru terlihat seperti orang yang tidak punya beban hidup sama sekali.
Kegiatannya hari ini sangat normal dan menjengkelkan saking santainya. Pagi-pagi dia sudah sibuk memandikan burung perkutut kesayangannya. Bersiul-siul kecil mengikuti irama lagu dangdut lawas yang kresek-kresek dari radio bututnya. Siang harinya, dia tidur siang di kursi malas dengan mulut sedikit terbuka, mendengkur halus seirama dengan tiupan angin. Sorenya, dia menyapu halaman sambil menyapa setiap tetangga yang lewat dengan senyum lebar. Aku memandanginya dari balik jendela dengan perasaan campur aduk. Antara kagum dengan ketenangan jiwanya, atau kesal karena merasa dia tidak paham betapa gawatnya situasi ini. Ayah ini sadar tidak sih kalau anaknya bisa masuk penjara? Batinku menjerit. Ayah tahu tidak kalau sertifikat rumah yang dia bantu cicil uang mukanya dulu itu sekarang sedang di ujung tanduk? Sore itu, teror mencapai puncaknya. Ponselku berbunyi lagi. Tapi kali ini bukan panggilan telepon, melainkan pesan singkat yang masuk bertubi-tubi. Ting, ting, ting. Suaranya nyaring sekali di ruang tamu yang sunyi. Aku memberanikan diri melirik notifikasinya. Isinya membuat darahku surut seketika. Kami tahu Anda kabur. Kami akan proses hukum. Kami akan datang ke alamat KTP Anda dan orang tua Anda. Lututku lemas. Mereka tahu. Mereka tahu tentang ayah. Mereka akan datang ke sini, membuat keributan, mempermalukan ayah di depan seluruh warga desa. Bayangan ayah yang dihormati warga tiba-tiba dicaci maki oleh orang-orang berbadan besar membuatku mual. Aku tidak sanggup. Aku benar-benar tidak sanggup menjadi anak yang membawa aib ke rumah masa kecilku sendiri. Aku berlari ke halaman belakang, tempat ayah sedang memberi makan ayam-ayamnya. Ayam-ayam itu berkokok riang berebut butiran jagung, tidak tahu kalau majikan mudanya sedang diambang kehancuran mental. Yah! Panggilku panik. Napasku memburu. Ayah menoleh. Tangannya masih menggenggam segenggam jagung kering. Kenapa? Nia? Dikejar tawon lagi seperti waktu kecil. Ini bukan tawon. Yah! Ini lebih bahaya dari tawon sekecamatan. Seruku histeris sambil menyodorkan ponselku ke wajah ayah. Lihat ini. Mereka mengancam mau datang ke sini. Mereka mau memproses hukum. Yah, kita harus bagaimana? Kita harus lapor polisi? Atau kita kabur saja ke hutan? Atau ayah punya kenalan dukun yang bisa bikin orang lupa ingatan? Ayah tidak melihat layar ponsel itu. Dia malah menepis pelantanganku, lalu menebarkan sisa jagung ke tanah. Ayam-ayam langsung menyerbu pesta pora itu. Ayah membersihkan tangannya dengan menepuk-nepuk celana kolornya yang kedodoran. Simpan benda itu, kata ayah datar. Tapi ya, mereka mau datang. Ayah dengar tidak sih? Nia takut ayah malu. Nia takut ayah kena masalah gara-gara Nia. Air mataku mulai menetes lagi. Aku benci menjadi cengeng. Tapi situasi ini terlalu berat. Ayah berjalan menuju keran air, mencuci tangannya dengan sabun batangan, lalu mengelapnya dengan handuk kecil yang tergantung di paku dinding. Gerakannya lambat, sangat lambat, seolah dia punya seluruh waktu di dunia ini. Setelah bersih, dia berjalan menghampiriku yang masih sesenggukan di dekat kandang ayam. Dia menatapku lekat-lekat. Mata tuanya yang biasanya jenaka kini berubah menjadi telaga yang dalam dan tenang. Dia memegang kedua bahuku dengan tangannya yang hangat dan kasar. Cengkeramannya kuat, menyalurkan energi yang aneh ke tubuhku yang gemetar. Nia, panggil ayah tegas. Aku mendongak, menatap wajah tua itu. Kamu percaya sama ayah? Tanyanya. Aku mengangguk ragu. Percaya tapi. Tidak ada tapi-tapian, potong ayah. Dengar baik-baik. Selama ayah masih bernapas, selama kaki ayah masih menapak di tanah ini, tidak akan ada satu orang pun yang boleh menyentuh sehelai rambut pun dari kepala putri ayah. Tidak bank, tidak penagih utang, tidak polisi, apalagi Sirian yang kurang ajar itu. Tapi utangnya 300 juta. Yah, uang dari mana? Ayah mau jual tanah? Jangan yah, ini tanah warisan kakek. Atau ayah mau pinjam ke rentenir desa? Jangan. Itu gali lubang tutup jurang, cerocosku panik. Pikiranku sudah meliar kemana-mana. Jangan-jangan ayah nekat mau jual ginjal?
Jangan-jangan ayah mau merampok koperasi desa? Ayah tertawa kecil, tawa yang renyah dan menular. Seolah aku baru saja melawak di panggung Sri Mulat. Dia menepuk pipiku pelan. Kamu ini, dari dulu pikirannya selalu kejauhan. Siapa yang mau jual tanah? Siapa yang mau jual ginjal? Ginjal ayah ini sudah tua, alot. Kalau digoreng juga tidak enak, tidak laku dijual. Candanya santai. Lalu, wajahnya kembali serius. Tapi kali ini ada senyum tipis yang penuh misteri di bibirnya. Senyum yang sama seperti kemarin. Senyum yang membuat bulu kuduku merinding tapi sekaligus merasa aman. Dia mendekatkan wajahnya sedikit, menatap mataku tajam. Nia, dengarkan ayah. Masalah uang itu cuma angka di atas kertas. Kertas bisa disobek, kertas bisa dibakar. Kamu jangan khawatir. Jangan takut. Tidur yang nyenyak malam ini. Makan yang banyak biar pipimu tidak kempot seperti orang kurang gizi. Nanti ayah atasi. Kalimat itu keluar begitu saja. Nanti ayah atasi. Terdengar sangat mustahil. Bagaimana mungkin seorang pensiunan petani yang kerjanya cuma memelihara ayam dan mendengarkan radio bisa mengatasi utang ratusan juta dalam semalam? Logikaku menolak percaya. Matematikaku bilang ini tidak masuk akal. Tapi, nada bicara ayah. Nada itu tidak terdengar seperti bualan. Itu terdengar seperti janji, atau lebih tepatnya, sebuah kepastian. Seperti saat ayah bilang, besok hujan, dan besoknya benar-benar hujan. Ayah serius? Tanyaku lirih, mencari keraguan di matanya. Lebih serius daripada saat ayah bilang masakan ibumu keasinan. Jawab ayah sambil mengedipkan sebelah mata. Sudah, matikan ponselmu. Masuk kamar. Ayah mau menelepon teman lama sebentar. Urusan orang tua. Anak kecil tidak usah ikut campur. Ayah membalikkan badan, berjalan santai menuju ruang kerjanya. Sebuah ruangan kecil di pojok rumah yang selalu terkunci dan jarang dia masuki. Aku berdiri terpaku di dekat kandang ayam, memandangi punggung ayah yang mulai membungkuk dimakan usia. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menjalar di dadaku. Rasa percaya yang aneh mulai tumbuh. Mungkin aku memang bodoh karena percaya pada keajaiban. Mungkin aku cuma anak putus asa yang berpegang pada harapan kosong. Tapi saat melihat ayah melangkah dengan pasti, tanpa sedikit pun terlihat ragu atau takut, aku merasa tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari diteror mimpi buruk dan dering telepon, aku menuruti perintah ayah. Aku mematikan ponselku, menyimpannya di laci paling bawah di bawah tumpukan baju, lalu merebahkan diri di kasur kapuk yang keras tapi nyaman. Suara jangkrik di luar jendela terdengar seperti lagu pengantar tidur. Sebelum mataku terpejam rapat, aku sempat mendengar samar-samar suara ayah dari ruang kerjanya. Suaranya tidak terdengar seperti ayah yang biasa bicara dengan tetangga. Suaranya rendah, tegas, penuh wibawa, dan menggunakan nada memerintah yang belum pernah kudengar seumur hidupku. Aku tidak bisa menangkap jelas apa yang dia katakan, tapi intonasinya mengingatkanku pada suara jenderal di film perang yang sedang memberi instruksi pada pasukannya. Mungkin aku cuma berhalusinasi karena terlalu lelah. Pikirku sambil menarik selimut kain perca sampai sebatas leher. Apapun yang ayah rencanakan, apapun yang akan terjadi besok, malam ini aku memilih untuk percaya pada kalimat sakti itu. Jangan khawatir, nanti ayah atasi. Dan dengan kepercayaan itu, aku akhirnya terlelap, meninggalkan dunia nyata yang kejam menuju alam mimpi yang, semoga, tidak ada Rian dan utangnya di sana. Sementara aku di desa sedang berusaha menata hati yang hancur sambil mengunyah ubi rebus, di sudut kota yang lain, Rian pasti sedang merasa dirinya adalah pria paling beruntung sejagat raya. Aku bisa membayangkan dia sedang bersulang dengan Mona di sebuah apartemen mewah, mungkin sambil menertawakan betapa mudahnya dia membodohiku. Rian itu tipe orang yang kalau merasa menang sedikit saja, jalannya langsung membusung seolah-olah dia yang punya aspal jalanan. Dia pasti berpikir pelariannya sukses besar, membawa kabur uang tabungan dan meninggalkan aku dalam tumpukan surat tagihan yang tingginya mungkin sudah bisa buat membungkus gorengan sekecamatan. Mona, selingkuhannya itu, dalam bayanganku adalah wanita yang hanya silau dengan kilauan emas. Dia tidak akan mau diajak susah,
Apalagi kalau cuma diajak makan di warteg pinggir jalan. Rian rela berutang 300 juta bukan untuk membangun masa depan, tapi hanya untuk menyewa kasih sayang sementara dari wanita yang hobinya belanja barang bermerek. Mereka pasti sedang asyik merencanakan liburan, membeli barang-barang mahal yang tidak penting, dan merasa bahwa hidup ini sangat indah selama ada uang haram di tangan. Rian benar-benar lupa bahwa di dunia ini ada hukum tabur tuai. Dan dia baru saja menanam benih badai di ladang orang yang salah. Di rumah ayah, pagi ini terasa sangat berbeda. Suasana yang biasanya santai kini sedikit lebih serius, tapi tetap tenang. Ayah sudah bangun sejak subuh, bukan untuk ke sawah, tapi dia tampak rapi dengan kemeja batik lawasnya yang sudah agak pudar warnanya namun tetap terlihat gagah. Dia tidak lagi sibuk dengan burung perkututnya. Aku melihatnya duduk di ruang tengah, memegang sebuah buku agenda tua bersampul kulit hitam yang sudut-sudutnya sudah mengelupas. Dia terlihat sedang mencatat sesuatu dengan pulpen yang digerakkan sangat mantap, seolah setiap coretannya adalah strategi perang yang tidak boleh meleset 1 mili pun. Yah, ayah mau kemana rapi sekali? Tanyaku sambil membawakan teh hangat untuknya. Ayah mendongak sebentar, lalu tersenyum tipis. Ayah cuma mau ketemu teman lama di kota kabupaten. Ada urusan sedikit. Kamu di rumah saja. Kalau ada tamu yang tidak dikenal, jangan dibukakan pintu. Biar mereka berurusan sama ayah nanti. Aku hanya mengangguk patuh. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan mata ayah hari ini. Sorot matanya sangat tajam, mengingatkanku pada elang yang sedang mengincar mangsa dari ketinggian. Tidak ada lagi raut petani tua yang lugu di wajahnya. Entah kenapa, melihat ayah yang seperti ini, aku malah jadi merasa kasihan pada Rian. Suamiku itu benar-benar tidak tahu kalau dia sedang berurusan dengan seekor singa yang selama ini memilih untuk menyamar jadi kucing rumahan karena ingin hidup tenang. Setelah ayah berangkat menggunakan mobil si kebo, yang anehnya mendadak tidak mogok dan mesinnya terdengar sangat halus di tangan ayah, aku ditinggal sendirian di rumah. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menyapu dan mengepel lantai sampai mengkilap. Tapi pikiranku tetap melayang kemana-mana. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan ayah? Teman lama macam apa yang dia temui? Lalu aku teringat ruang kerja ayah yang terkunci. Karena didorong rasa penasaran yang luar biasa, aku mencoba mendekati pintu ruangan itu. Pintu itu terbuat dari kayu jati tebal yang sangat kokoh. Aku mencoba memutar pegangan pintunya, dan seperti biasa, terkunci rapat. Tapi saat aku menempelkan telingaku ke daun pintu, aku mencium aroma kertas tua dan minyak mesin-mesin ketik. Aku jadi ingat desas-desus lama dari tetangga saat aku masih kecil. Mereka bilang ayah dulu bukan sekadar petani. Mereka bilang ayah pernah bekerja di tempat yang tinggi, di ibu kota sebelum akhirnya memutuskan pulang kampung dan hidup sederhana. Dulu aku pikir itu cuma gosip warga desa yang suka melebih-lebihkan cerita, tapi sekarang, aku mulai merasa kalau gosip itu mengandung kebenaran. Tiba-tiba ponselku yang kusimpan di laci bergetar singkat. Ada satu pesan masuk. Aku ragu untuk membukanya, tapi rasa penasaran menang kali ini. Pesan itu bukan dari bank, bukan juga dari penagih utang. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal, isinya singkat. Jaringan sudah terkunci. Target sedang dalam pengawasan. Mohon instruksi selanjutnya. Komandan. Jantungku hampir copot membacanya. Komandan? Siapa yang dimaksud dengan komandan? Apakah pesan ini salah kirim? Tapi kenapa masuk ke ponselku? Lalu aku teringat. Ponsel ini dulu dibelikan oleh ayah saat aku baru lulus kuliah. Apakah mungkin ayah menggunakan jalur komunikasiku untuk memantau sesuatu? Kepalaku mulai pening membayangkan konspirasi tingkat tinggi yang terjadi di rumah kayu ini. Rasanya aku bukan lagi sedang berada di cerita drama keluarga, tapi sudah masuk ke dalam cerita mata-mata. Di sisi lain, di kota besar, Rian mungkin sedang duduk manis di sebuah kafe mahal, menunggu pesanan kopinya yang harganya bisa buat beli beras 1 karung. Dia merasa aman karena dia sudah mengganti semua nomor teleponnya dan pindah apartemen. Dia tidak tahu bahwa sejak dia melangkahkan kaki keluar dari rumah kami, ada mata-mata tak terlihat yang terus mengikuti setiap gerak-geriknya.
Dia tidak tahu bahwa setiap transaksi yang dia lakukan dengan uang hasil pinjaman itu sedang dicatat oleh orang-orang yang hanya tunduk pada satu perintah dari seorang pria tua di desa terpencil. Ayah benar-benar sedang bekerja. Dia bukan sedang mencari utang untuk menutupi utangku. Dia sedang menjalankan mesin kekuasaan lamanya yang sudah lama dia istirahatkan. Di kota kabupaten, ayah mungkin sedang duduk di sebuah ruangan ber-AC, bertemu dengan orang-orang berseragam atau orang-orang berjas rapi yang mencium tangannya dengan takzim. Orang-orang yang dulu dia tolong karirnya, orang-orang yang dulu dia selamatkan hidupnya, kini sedang membayar hutang budi kepada Pak Harun. Siang berganti sore, dan aku masih gelisah menunggu kepulangan ayah. Aku mencoba makan siang, tapi rasanya nasi yang kukunyah seperti pasir. Pukul 4 sore, suara mesin si kebo terdengar memasuki halaman. Aku berlari ke depan dan melihat ayah turun dari mobil dengan wajah yang sangat rileks. Dia membawa kantong plastik besar berisi martabak manis dan beberapa potong ayam goreng dari gerai terkenal di kota kabupaten. Nih, makan yang enak. Jangan ubi terus, nanti kamu malah jadi mirip ubi. Ucap ayah sambil menyerahkan bungkusan itu kepadaku dengan nada bercanda. Ayah, bagaimana urusannya? Tanyaku tidak sabar. Ayah hanya melepas sepatu batanya, lalu duduk di kursi teras. Dia mengambil satu potong martabak dan mengunyahnya dengan nikmat. Berjalan sesuai rencana. Rian sedang asyik berpesta. Biarkan saja dulu. Orang kalau mau jatuh itu lebih bagus kalau ditarik dulu ke tempat yang paling tinggi. Biar kalau jatuh nanti suaranya lebih nyaring dan sakitnya lebih mantap. Aku menelan ludah. Ayah, pesan di ponselku tadi. Komandan, itu ayah. Ayah tertawa terbahak-bahak sampai tersedak martabak. Wah, rupanya pesannya masuk ke sana ya? Maaf, ayah lupa kalau jalur itu masih tersambung ke ponselmu. Anggap saja kamu tadi tidak sengaja membaca naskah drama radio. Ayah lalu menepuk tanganku pelan. Nia, mulai besok, kamu tidak perlu takut lagi pada dering telepon. Semuanya sudah diambil alih. Sekarang, tugasmu cuma satu. Tunggu saja seminggu lagi. Kita lihat siapa yang akan meneleponmu sambil menangis darah. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang sangat aneh. Ada rasa puas yang mulai menyelinap. Tapi ada juga rasa ngeri melihat sisi lain dari ayahku yang tenang ini. Aku menyadari satu hal. Rian telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak hanya mengkhianati istrinya, tapi dia telah membangunkan raksasa tidur yang selama ini menjagaku dari kejauhan. Dan seminggu ke depan, sepertinya akan menjadi minggu paling berdarah dalam hidup seorang Rian Prasetya. Aku menarik selimut, dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum sebelum memejamkan mata. Selamat menikmati pestamu, Rian, karena tagihan yang sebenarnya akan segera datang, dan pelayannya adalah ayah mertuamu sendiri. Jika dunia ini adalah sebuah panggung sandiwara, maka Rian saat ini sedang merasa menjadi pemeran utama yang paling gagah, tanpa menyadari bahwa panggung tempatnya berdiri sebenarnya sudah digergaji di sana-sini. Seminggu pertama setelah kabur, Rian benar-benar hidup seperti raja kecil. Dari laporan yang entah bagaimana caranya masuk ke meja makan ayah setiap pagi, aku tahu suamiku itu baru saja menyewa apartemen di kawasan elit yang harga sewanya sebulan bisa untuk membiayai kuliah satu orang sampai sarjana. Dia benar-benar sedang membuang-buang uang hasil utang itu seolah-olah dia baru saja memenangkan undian berhadiah dari tutup botol minuman. Mona, yang katanya, kebahagiaan baru, Rian, sepertinya juga sedang menikmati perannya sebagai ratu satu musim. Mereka sering terlihat di pusat perbelanjaan kelas atas, menenteng tas belanjaan dari merek yang namanya saja sulit aku ucapkan. Rian merasa sangat hebat bisa memanjakan Mona dengan kemewahan yang tidak pernah dia berikan kepadaku. Dia tidak sadar bahwa kemewahan itu dibangun di atas pasir hisap. Dia pikir, dengan mengganti nomor telepon dan menghilang ke kota lain, dia sudah aman dari kejaran bank. Rian lupa bahwa di atas langit masih ada langit, dan di atas bank, ada orang-orang yang bisa membuat bank tersebut bertekuk lutut. Di rumah desa, ayah kembali ke rutinitas biasanya, atau setidaknya terlihat begitu. Dia kembali menyiram tanaman, memberi makan ayam, dan kadang-kadang pergi memancing di sungai belakang desa. Tapi aku tahu, ketenangan ayah ini adalah ketenangan sebelum badai. Setiap malam,
Ayah akan menghilang ke ruang kerjanya selama 1 jam. Dari luar, aku bisa mendengar suara mesin tik tua yang beradu dengan suara jangkrik. Sebuah simfoni yang terdengar seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Ayah sedang mengetik takdir baru untuk Rian. Dan aku hanya bisa menunggu dengan perasaan yang campur aduk. Nia, coba lihat pohon cabai itu, kata ayah suatu sore saat kami sedang duduk di teras sambil menikmati teh manis. Ayah menunjuk pohon cabai yang buahnya merah merona tapi di batangnya mulai ada ulat kecil. Ulat itu merasa sangat kenyang karena memakan pucuk daun yang paling segar. Dia tidak tahu kalau burung kutilang sudah mengincarnya dari tadi pagi. Dia terlalu asyik makan sampai lupa melihat ke atas. Aku hanya tersenyum kecut mendengar perumpamaan ayah. Tapi ulatnya kan belum dimakan burung. Yah, bagaimana kalau burungnya telat datang? Ayah menyeruput tehnya perlahan, membiarkan uap panasnya menyentuh wajahnya. Burung itu tidak pernah telat. Nia, dia cuma menunggu ulatnya gemuk sedikit lagi, biar sekali telan langsung kenyang. Besok, kamu akan lihat ulat itu hilang dari batangnya. Benar saja, keesokan harinya, permainan dimulai. Pagi-pagi sekali, saat matahari baru saja mengintip, ayah menyuruhku menyalakan ponsel yang selama ini aku sembunyikan di laci. Aku ragu, tapi ayah hanya mengangguk mantap. Begitu layar ponsel menyala, tidak ada lagi ribuan pesan teror dari bank. Tidak ada lagi telepon dari penagih utang yang kasar. Yang ada justru satu pesan dari pihak bank yang menyatakan bahwa seluruh utang atas namaku telah diambil alih oleh pihak ketiga, dan statusku kini dinyatakan bersih dari segala kewajiban hukum. Aku hampir menjatuhkan ponselku ke lantai. Yah, ini maksudnya apa? Utangnya sudah lunas? Ayah bayar pakai apa? Tanyaku dengan suara gemetar. Ayah hanya tertawa kecil sambil menyikat bulu burung perkututnya. Ayah tidak bayar pakai uang, Nia. Ayah cuma tukar guling dengan sedikit bantuan lama yang pernah ayah berikan pada pemilik bank itu. Sekarang, utang itu bukan lagi urusanmu. Utang itu sudah berpindah tangan ke perusahaan investasi yang katakanlah punya cara yang lebih kreatif untuk menagih. Di kota, dunia Rian mulai berguncang. Dia sedang asyik makan siang di restoran mewah ketika kartu kreditnya mendadak tidak bisa digunakan. Dia mencoba kartu lainnya. Ditolak juga. Rian mulai panik. Tapi dia mencoba tetap terlihat tenang di depan Mona. Dia berpikir mungkin hanya kesalahan sistem. Namun, kejutan sebenarnya datang ketika dia kembali ke apartemen dan menemukan semua akses kuncinya sudah tidak berfungsi. Petugas keamanan memberitahu bahwa apartemen tersebut telah disita karena terkait dengan aliran dana yang bermasalah. Rian mencoba menghubungi kantornya, berharap ada uang gaji atau bonus yang bisa dia ambil. Tapi kejutan belum berakhir. Atasannya, yang biasanya ramah, langsung memaki-makinya di telepon. Rupanya, sebuah berkas penyelidikan tentang penggelapan dana kantor yang selama ini Rian lakukan secara halus, tiba-tiba muncul di meja direksi pagi itu. Berkas itu sangat lengkap, mulai dari foto bukti sampai rincian transaksi yang paling kecil. Rian tidak hanya kehilangan rumah dan uang, dia baru saja kehilangan karir dan nama baiknya dalam waktu kurang dari 1 jam. Mona yang melihat Rian mulai limbung dan panik, langsung menunjukkan wajah aslinya. Dia yang tadinya manja dan lembut, berubah menjadi dingin seperti es batu. Kamu bilang kamu punya banyak uang, Rian. Kenapa sekarang semuanya disita? Kenapa kamu dipecat? Teriaknya di lobi apartemen, mengabaikan tatapan mata orang-orang di sekitar. Mona tidak mau tahu soal cinta sejati jika tidak ada saldo di rekening. Baginya, Rian hanyalah mesin uang, dan jika mesin itu rusak, dia tidak ragu untuk mencari mesin yang baru. Rian berdiri mematung di pinggir jalan, memandangi tas koper yang dilemparkan Mona dari dalam taksi. Dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, dan yang paling mengerikan, dia mulai menerima pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Pesan itu bukan lagi dari bank yang sopan, tapi dari orang-orang yang mengirimkan foto rumah masa kecilnya, foto wajah ibunya, dan sebuah kalimat pendek. Uang kami tidak gratis, Rian. Kami tahu kamu ada di mana. Rian mulai merasakan dingin yang menjalar dari telapak kaki ke jantungnya.
Dia baru sadar bahwa dia tidak sedang dikejar oleh sistem perbankan yang lambat, tapi dia sedang dikejar oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan efisien. Dia mencoba mengingat-ingat siapa yang mungkin bisa melakukan ini semua padanya. Pikirannya melayang pada istrinya yang dia anggap lemah, lalu pada mertuanya yang dia anggap petani tua bodoh. Tidak mungkin si tua itu, gumamnya gemetar sambil berjalan gontai menyusuri trotoar. Malam itu, di bawah lampu jalan yang remang-remang, Rian duduk sendirian di bangku taman. Perutnya lapar, tapi dia takut mengeluarkan sisa uang tunainya. Setiap kali ada motor yang melambat di dekatnya, dia langsung berdiri dan bersembunyi di balik pohon. Dia merasa seperti tikus yang masuk ke dalam labirin tanpa jalan keluar. Dan di kejauhan, di sebuah rumah kayu di desa, seorang pria tua sedang mematikan mesin tiknya dengan perasaan puas. Ayah menatap foto kami berdua yang sudah dirobek bagian riannya, lalu berbisik pelan pada malam. Ini baru pembukaan, Rian. Mainnya baru saja dimulai. Aku yang melihat ayah dari balik pintu, hanya bisa menarik napas panjang. Ada rasa puas yang aneh, tapi juga ada rasa ngeri. Ayah benar-benar mengatasi semuanya, tapi dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Rian saat ini mungkin sedang menangis, tapi aku tahu, tangisannya yang paling histeris baru akan terjadi beberapa hari lagi. Aku pun masuk ke kamar, tidur dengan perasaan lega, karena aku tahu pahlawanku yang sebenarnya tidak memakai jubah, tapi memakai sarung kotak-kotak dan kaos oblong putih. Hidup Rian saat ini pastilah terasa seperti terjepit di antara dua tembok beton yang perlahan-lahan merapat. Hanya dalam waktu 3 hari, laki-laki yang tadinya merasa paling tampan dan paling kaya itu berubah menjadi gelandangan kelas atas yang ketakutan setengah mati. Kabar yang masuk rumah desa lewat telepon ayah pagi ini sangat memuaskan. Bahkan lebih enak didengar daripada suara kicauan burung perkutut terbaik di dunia. Rian kabarnya mencoba menginap di sebuah hotel melati setelah diusir dari apartemen. Namun belum sempat menaruh koper, polisi sudah datang menjemputnya untuk dimintai keterangan soal penggelapan dana kantor. Lucunya, Rian yang penakut itu tidak sempat masuk sel karena ada seseorang yang menjamin penangguhannya secara misterius. Dia pasti pikir ada malaikat penolong yang berbaik hati, padahal itu hanyalah bagian dari skenario ayah agar Rian tetap berada di jalanan, tanpa perlindungan jeruji besi, supaya dia bisa merasakan teror yang sesungguhnya. Ayah ingin Rian merasakan bagaimana rasanya menjadi buronan tanpa arah. Persis seperti perasaanku saat pertama kali tahu tentang utang 300 juta itu. Bedanya, aku punya ayah untuk bersandar. Sementara Rian hanya punya bayangannya sendiri yang kini terlihat sangat menyeramkan baginya. Di teras rumah, ayah sedang asyik memotong kuku sambil sesekali melirik jam dinding. "Nia, kamu tahu apa yang paling menakutkan bagi seorang pengkhianat?" tanya ayah tanpa menoleh. Bukan saat dia tertangkap, tapi saat dia dibiarkan bebas namun semua orang yang dia kenal mendadak tidak mengenalnya lagi. Saat itulah dia akan merasa dunia ini hanya selebar daun kelor. Aku terdiam, membayangkan wajah Rian yang mungkin sekarang sudah kuyu dan tidak terurus. Mona, wanita yang katanya adalah cinta sejatinya, dikabarkan sudah menghilang entah kemana setelah membawa kabur sisa uang tunai dan perhiasan yang Rian beli. Mona itu memang ibarat benalu. Dia hanya akan menempel selama pohonnya masih hijau dan penuh air. Begitu pohon itu kering dan mulai digerogoti rayap, benalu akan segera mencari inang baru yang lebih segar. Rian benar-benar kena batunya. Ditipu oleh orang yang dia bela-belakan sampai tega mengkhianati istri sahnya sendiri. Puncaknya terjadi siang ini. Aku sedang mencuci baju di sumur belakang ketika mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Jantungku sempat berdegup kencang. Refleks lama yang sulit hilang. Namun, yang turun ternyata adalah tukang pos yang membawa surat resmi. Aku menyerahkannya pada ayah yang sedang duduk santai di bel-bel. Ayah membukanya, membacanya sebentar, lalu tersenyum sangat lebar. Senyum yang membuatku merinding sekaligus lega. "Ini surat keterangan dari kepolisian dan bank, Nia," ucap ayah sambil menyerahkan kertas itu padaku. "Nama baikmu sudah pulih total. Semua catatan hitammu dihapus karena terbukti ada unsur penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Rian. Rumah kita di kota juga sudah diamankan. Sekarang, aset itu 100% milikmu, tanpa ada embel-embel utang sepeser pun."
Aku membaca surat itu berulang kali, memastikan mataku tidak salah lihat. Rasa syukur membuncah di dada sampai-sampai aku ingin sujud syukur di atas tanah. Beban 300 juta yang selama ini seperti gunung di pundakku, lurus ketika hanya karena campur tangan diam-diam dari laki-laki bersarung di depanku ini. Terima kasih, Yah. Nia tidak tahu harus balas pakai apa. Bisikku sambil memeluk kaki ayah. Ayah hanya mengelus kepalaku lembut. Balasnya cuma satu. Nia, jangan pernah lagi jadi wanita lemah yang gampang dibodohi laki-laki bermulut manis. Sekarang, bersiaplah. Si ulat bulu itu sepertinya sudah mulai lapar dan kebingungan. Ayah tebak, tidak sampai 2 hari lagi, dia akan mencoba menghubungimu. Benar saja, sore harinya, saat langit mulai berubah menjadi ungu gelap, ponselku yang berada di atas meja bergetar hebat. Kali ini bukan nomor asing dengan kode area ban. Itu adalah nomor yang sangat aku kenal. Nomor lamarian yang rupanya baru dia aktifkan lagi. Aku menatap ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa marah yang meluap. Tapi juga ada rasa penasaran ingin mendengar suaranya yang sedang hancur. Ayah yang sedang menyeduh teh menoleh ke arah ponsel. Angkat saja, Nia. Biarkan dia bicara. Kita dengar apa yang dikatakan orang yang baru saja kehilangan dunianya. Tapi ingat, jangan berikan sedikit pun rasa kasihan. Kasihanmu terlalu mahal untuk manusia macam dia. Aku menarik napas panjang, menenangkan jantungku yang berdetak liar, lalu menggeser layar hijau di ponselku. Aku mendekatkan benda itu ke telinga, namun tetap diam, menunggu suara dari seberang sana. Halo, Nia? Ini aku, Rian. Suara itu terdengar sangat parau, gemetar, dan penuh dengan isak tangis yang tertahan. Tidak ada lagi nada sombong atau suara bariton yang dulu selalu meremehkan aku. Nia, tolong aku di jalan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Mona pergi membawa semuanya. Ban menyita apartemenku. Kantor memecatku. Tolong, Nia, maafkan aku. Aku hilaf. Aku dipengaruhi Mona. Kita bisa mulai lagi dari awal, kan? Aku memejamkan mata, merasakan mual yang luar biasa mendengar kata hilaf dari mulutnya. Hilaf itu kalau salah pakai sandal di masjid. Bukan kalau selingkuh dan memalsukan tanda tangan istri untuk utang ratusan juta. Nia, bicaralah sesuatu. Kenapa diam? Rian mulai berteriak histeris di telepon. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang berada di pinggir jurang. Aku tahu kamu di rumah ayahmu, kan? Tolong bilang pada ayah. Aku minta maaf. Aku tahu semua ini ulah ayah, kan? Kenapa ayah tega menghancurkan karierku? Nia, aku ini suamimu. Aku menatap ayah yang hanya tersenyum tipis sambil menyesap tehnya dengan sangat tenang. Aku lalu menjawab dengan nada suara yang sangat dingin. Sedingin es kutub yang tidak akan pernah mencair. Suamiku sudah mati malam itu. Rian. Suamiku mati saat dia meninggalkan utang 300 juta dan kabur dengan perempuan lain. Kataku tegas, tanpa ada getaran sedikit pun. Sekarang, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Dan satu lagi, jangan pernah sebut-sebut nama ayah dengan mulutmu yang kotor itu. Kamu sendiri yang menghancurkan hidupmu. Ayah hanya membantu mempercepat prosesnya. Nia, jangan tutup teleponnya. Tolong, ada orang-orang berbadan besar yang terus mengikutiku. Mereka bilang mereka disuruh oleh komandan. Siapa itu komandan? Tolong jelaskan pada mereka kalau aku tidak punya uang. Rian mulai menangis meraung-raung. Suaranya sangat menyedihkan sampai-sampai kalau orang yang tidak tahu masalahnya pasti akan merasa iba. Aku tidak menjawab lagi. Aku langsung mematikan telepon dan memblokir nomornya saat itu juga. Aku meletakkan ponsel dengan gerakan mantap, lalu menarik napas lega yang paling panjang seumur hidupku. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah membusuk selama bertahun-tahun keluar dari rumahku. Ayah meletakkan cangkir tehnya, lalu berdiri dan menepuk bahuku. Bagus. Nia, itu baru putri ayah. Sekarang, makanlah martabak sisa tadi sore. Besok kita punya tontonan yang lebih seru lagi.
Si Rian itu sepertinya akan segera menyadari bahwa berlari dari ayah itu lebih susah daripada lari dari kejaran harimau. Aku tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar tulus dan penuh kemenangan. Aku menyadari bahwa di balik kesederhanaan ayah, tersimpan kekuatan yang mampu menjungkir balikan dunia demi keadilanku. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak, sementara di luar sana, Rian mungkin sedang meringkuk di pojokan halte bus, gemetar ketakutan menunggu apa lagi yang akan menimpanya di menit berikutnya. Keadilan sedang bekerja, dan aku sangat menikmatinya. Pagi ini desa kami kedatangan tamu yang penampilannya lebih mirip gembel daripada manusia. Dari balik jendela ruang tamu, aku melihat sesosok pria berdiri di depan pagar bambu rumah ayah. Pakaiannya yang dulu bermerek kini kusam, penuh noda, dan sudah tidak keruan bentuknya. Wajahnya yang dulu selalu licin dengan krim perawatan mahal, sekarang ditumbuhi jenggot tipis yang berantakan dan matanya cekung seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Itulah Rian. Dia rupanya benar-benar nekat menggunakan sisa uang recehnya untuk naik bus ekonomi menuju desa ini, berharap bisa meluluhkan hatiku dengan wajah melasnya. Rian berdiri di sana sambil memegangi pagar. Badannya sedikit bergoyang seolah mau pingsan. Setiap kali ada warga desa yang lewat membawa cangkul, mereka menatapnya dengan curiga, mengira dia adalah orang gila baru yang tersesat. Lucunya, Rian yang dulu selalu jijik menginjak tanah desa, sekarang malah terlihat ingin sujud di atasnya asal diperbolehkan masuk. Aku hanya menatapnya dari jauh dengan perasaan datar. Tidak ada rasa benci yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa jijik melihat betapa rendahnya harga diri pria yang dulu pernah kupuji setinggi langit. Ayah yang sedang mengasah parang di teras samping, sama sekali tidak menoleh ke arah pagar. Suara gesekan logam parang dengan batu asah yang nyaring itu seolah-olah menjadi musik pengiring bagi penderitaan Rian. Ayah sangat tenang, gerakannya teratur, seolah pagar depannya tidak sedang ditempeli oleh benalu yang sedang sekarat. "Nia, ada tamu itu," ucap ayah datar tanpa mengalihkan pandangan dari parangnya. Sepertinya dia lupa jalan pulang. Atau mungkin dia mau minta sumbangan untuk beli nyali yang baru. Aku keluar ke teras dan berdiri di samping ayah. Rian yang melihatku langsung berteriak histeris. "Nia! Nia! Tolong buka pagarnya. Aku lapar. Nia! Aku belum makan dari kemarin. Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku." Suaranya yang serak dan memelas itu terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku berjalan pelan menuju pagar, bukan untuk membukanya, tapi hanya ingin melihat lebih dekat bagaimana rupa seorang pengkhianat saat sudah jatuh ke titik terendah. Begitu aku sampai di depan pagar, Rian langsung berlutut di tanah yang berdebu. Dia mencoba meraih tanganku dari sela-sela bambu, tapi aku segera menariknya menjauh. "Nia, aku mohon. Mona benar-benar jahat. Dia membawa lari semua uangku setelah aku dipecat. Apartemen itu disita. Nia, semua barang-barangku pun dibawa pergi oleh orang-orang berbadan besar yang bilang mereka utusan ayahmu. Tolong suruh ayah menghentikan ini semua. Aku tidak kuat lagi diteror terus." Rian menangis terseduh-seduh. Ingusnya bercampur dengan debu di wajahnya. Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Kamu bilang Mona jahat? Bukannya kamu bilang dia itu kebahagiaan barumu yang lebih asyik daripada aku? Sekarang kebahagiaanmu itu kemana, Rian? Apa dia tidak mau diajak makan ubi rebus bersamaku di sini?" "Aku salah, Nia. Aku buta. Aku cuma dimanfaatkan olehnya," serunya lagi sambil memukul-mukul tanah. "Aku janji akan berubah. Aku akan kerja apa saja di sini. Aku mau jadi kuli bangunan, jadi tukang sapu, asal aku bisa kembali bersamamu. Jangan biarkan orang-orang itu mengejarku lagi. Mereka bilang kalau aku tidak bayar utang 300 juta itu dalam seminggu, aku akan dibawa ke tempat terpencil untuk bekerja paksa, melunasi semuanya. Tolong aku, Nia." Mendengar kata bekerja paksa, aku hampir ingin tertawa. Ayah sepertinya benar-benar punya selera humor yang gelap dalam memberikan hukuman. Ayah tidak menjebloskan Rian ke penjara resmi yang makannya terjamin, tapi ayah memindahkan utangnya ke orang-orang yang penagihannya jauh lebih kreatif dan melelahkan secara fisik. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari belakangku.
Ayah berjalan perlahan sambil membawa parang yang sudah tajam mengkilap. Rian yang melihat ayah langsung gemetar hebat. Mukanya pucat pasi seolah melihat malaikat maut sedang membawa alat eksekusi. Bapak Harun, maafkan saya, Pak. Ucap Rian terbata-bata. Badannya menciut di atas tanah. Ayah berdiri tepat di depan pagar, menatap Rian dari atas ke bawah seolah sedang melihat kotoran ayam yang menempel di sepatunya. Ayah lalu menusukkan parangnya ke tanah dengan suara jeb yang sangat mantap, membuat Rian melonjak kaget sampai terjungkal ke belakang. Rian, kamu ingat tidak apa yang kamu katakan saat pertama kali meminang Nia? Tanya ayah. Suaranya rendah tapi bergetar penuh wibawa. Kamu bilang kamu akan menjaganya lebih dari nyawamu sendiri. Kamu bilang kamu laki-laki modern yang sukses. Tapi ternyata, kamu cuma laki-laki pecundang yang bersembunyi di balik tanda tangan istri untuk memuaskan syahwatmu dengan perempuan murahan. Maaf, Pak, saya hilaf. Hilaf itu cuma buat orang yang tidak sengaja. Potong ayah pedas. Apa yang kamu lakukan itu adalah rencana jahat. Kamu mencuri masa depan anakku. Kamu pikir karena ayah tinggal di desa, ayah bisa kamu injak-injak? Kamu lupa satu hal, Rian. Tanah yang kamu injak di kota itu, gedung kantor tempat kamu dulu kerja, bahkan bank yang memberimu utang itu, semuanya punya jalur yang berujung pada meja ayah. Ayah lalu mencondongkan badannya, menatap mata Rian yang ketakutan. Kamu mau dimaafkan? Boleh. Tapi harga maaf ayah itu mahal. Kamu sudah membawa lari 300 juta milik anakku, kan? Sekarang, orang-orang yang membeli utangmu itu akan menagihnya lewat keringatmu. Kamu akan dikirim ke sebuah perkebunan sawit di pedalaman untuk bekerja sebagai buruh kasar sampai utangmu lunas. Itu baru adil, kan? Kamu mau kerja apa saja, kan? Rian melongo, mulutnya menganga tak percaya. Tapi Pak, itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Saya tidak akan kuat. Kalau begitu, silakan pilih. Ucap ayah sambil mencabut kembali parangnya dari tanah. Kembali ke kota dan hadapi penagih utang yang mungkin akan mematahkan kakimu. Atau ikut dengan orang-orangku dan bekerja jujur untuk pertama kalinya dalam hidupmu. Pilihannya cuma dua, Rian. Dan tidak ada pilihan untuk kembali pada Nia. Rian menatapku dengan mata memohon. Tapi aku hanya memalingkan muka. Aku masuk kembali ke dalam rumah. Meninggalkan laki-laki itu meraung-raung di bawah terik matahari. Dari balik pintu, aku mendengar suara mobil jeep besar berhenti di depan pagar. Itu pasti orang-orang ayah yang dijuluki Komandan, tadi. Suara pintu mobil dibuka, suara bentakan keras, dan akhirnya suara Rian yang merengek minta ampun saat diseret masuk ke dalam mobil. Aku mengintip sedikit dari jendela. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan kepulan debu yang tebal di depan rumah ayah. Pagarku kini bersih kembali. Benalu itu sudah dipindahkan ke tempat yang seharusnya. Tempat di mana dia akan belajar bahwa setiap rupiah yang dia curi harus dibayar dengan tetesan keringat yang nyata. Ayah masuk ke dalam rumah. Kembali bersiul kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mengambil cangkir kopinya yang sudah dingin. Lalu menatapku. Sudah bersih. Nia. Besok kita mulai urus surat ceraimu secara resmi. Biar kamu benar-benar merdeka dari bayang-bayang ulat bulu itu. Aku tersenyum. Kali ini dengan perasaan yang sangat ringan. Keadilan ternyata tidak selalu harus lewat palu hakim yang kaku. Terkadang lewat tangan dingin seorang ayah yang tahu cara memberi pelajaran paling berharga bagi seorang pengkhianat. Drama ini hampir berakhir. Dan aku adalah pemenangnya. Setelah badai debu dari mobil yang membawa Rian menghilang, desa kami kembali ke setelan awalnya. Tenang, sejuk, dan damai. Rasanya seperti baru saja menonton film aksi yang sangat menegangkan. Lalu tiba-tiba layar bioskop mati dan aku kembali duduk di kursi teras rumah kayu yang harum aroma kayu jati. Seminggu telah berlalu sejak drama di balik pagar itu berakhir. Aku mulai terbiasa bangun pagi tanpa perasaan was-was. Tidak lagi mengecek laci untuk memastikan ponselku mati. Dan yang paling penting, aku bisa makan nasi dengan lauk apapun tanpa rasa mual yang menghantui. Ayah sepertinya sudah benar-benar memensiunkan status komandannya. Dia kembali menjadi Pak Harun yang hobi pakai kaos oblong bolong dan sibuk mengurus kebun cabainya yang mulai berbuah lebat. Namun,
pengaruh ayah tetap terasa kuat. Pagi ini, Pak RT datang ke rumah bukan untuk mengantar undangan, tapi untuk mengantar sebuah map besar berisi dokumen resmi dari kantor pengadilan agama dan badan pertanahan. Pak RT memberikan map itu dengan sikap yang sangat takzim, jauh lebih sopan daripada biasanya, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seorang bupati yang sedang menyamar. Ini berkasnya, Pak Harun. Semuanya sudah beres sesuai arahan rekan Bapak di kota, kata Pak RT sambil sedikit membungkuk. Ayah hanya mengangguk santai, seolah hal-hal besar seperti itu hanyalah urusan sepele. Setelah Pak RT pulang, ayah memberikan map itu kepadaku. Di dalamnya ada akta cerai resmi yang prosesnya ternyata bisa secepat kilat jika jalur khusus, ayah yang bekerja. Selain itu, ada sertifikat rumah di kota yang kini sudah bersih dari catatan sita bank dan sepenuhnya atas namaku tunggal. Aku mengusap lembaran kertas itu dengan jemariku, merasakan tekstur kertasnya yang nyata. Inilah kemerdekaanku yang sebenarnya. Sekarang kamu sudah bukan lagi Nyonya Rian yang malang, ucap ayah sambil asyik memilin kumis tipisnya. Kamu adalah Nia, pemilik rumah, tanpa utang, dan punya masa depan yang masih panjang. Jangan sampai salah pilih jalan lagi. Ya, kalau ada laki-laki mendekat, suruh dia tes baca tulis dan tes kejujuran dulu di depan ayah. Aku tertawa renyah. Humor ayah selalu bisa memecah kebekuan di hatiku. Nia mau istirahat dulu dari urusan laki-laki. Yah, mau fokus jadi anak ayah yang baik saja dulu. Namun, rasa penasaranku tetap membuncah tentang nasib Rian. Ayah seolah bisa membaca pikiranku. Dia mengambil sebuah amplop coklat kecil dari saku kemejanya dan melemparkannya ke atas meja. Itu kabar dari Ulat Bulu. Orang-orang ayah mengirimkan foto dan laporan singkat. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto yang sedikit buram. Di foto pertama, aku melihat Rian sedang berdiri di tengah hamparan pohon sawit yang tak berujung. Dia memakai baju kerja buruh yang kasar. Wajahnya gosong terbakar matahari, dan tangannya yang dulu halus karena selalu pakai lotion mahal, kini tampak memegang galah penarik buah sawit yang berat. Di foto lain, dia tampak sedang duduk di depan bara kayu yang sangat sederhana, sedang makan nasi bungkus dengan lahap seolah itu adalah makanan termewah di dunia. Tidak ada lagi sisa-sisa pria kota yang sombong. Di mata Rian yang tertangkap kamera, hanya ada kelelahan yang luar biasa dan sorot mata pasrah. Ayah benar-benar menepati janjinya. Rian tidak disiksa secara fisik dengan kekerasan, tapi dia dipaksa untuk merasakan apa itu kerja keras yang sesungguhnya. Dia harus membayar setiap rupiah dari utang 300 juta itu dengan keringatnya sendiri. Kabarnya, gaji Rian sebagai buruh di sana langsung dipotong untuk mencicil utangnya ke perusahaan investasi milik rekan ayah. Dengan kecepatan cicilannya, mungkin Rian butuh waktu 10-15 tahun untuk lunas. Sebuah pesantren kehidupan yang sangat lama. Dia baik-baik saja di sana, kata ayah datar. Makan terjamin, tidur terjamin. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk selingkuh atau memalsukan tanda tangan siapapun. Di sana, hanya kejujuran fisik yang dihargai. Kalau dia malas, dia tidak makan. Sederhana, kan? Aku menghela napas panjang, lalu menyimpan foto-foto itu kembali ke amplop. Anehnya, aku tidak merasa sedih atau ingin menolongnya. Rasa ibaku sudah habis terbakar bersama surat pengkhianatannya malam itu. Aku justru merasa lega karena dia diberi kesempatan untuk bertobat lewat jalur yang benar, meskipun jalurnya sangat melelahkan. Malam itu, aku dan ayah duduk di teras sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit desa yang bersih. Ayah mulai bercerita sedikit tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia dulu bekerja sebagai kepala intelijen di sebuah lembaga penting sebelum memilih pensiun dini, karena muak dengan intrik politik kota. Dia bercerita tentang teman-temannya yang kini sudah jadi jenderal, direktur bank, atau pemilik perusahaan besar yang masih sangat segan kepadanya. Ayah tidak pernah mau pamer kekuasaan. Nia, ucap ayah sambil menatap kejauhan. Kekuasaan itu seperti parang. Kalau dipakai terus-menerus tanpa alasan, dia akan tumpul dan merusak. Tapi kalau disimpan dengan baik dan hanya dikeluarkan saat ada orang jahat yang mengganggu keluarga kita, maka ketajamannya akan tetap terjaga.
Aku baru menyadari betapa hebatnya laki-laki yang duduk di sampingku ini. Selama ini aku menganggapnya lemah hanya karena dia diam. Aku salah besar. Diamnya ayah adalah diamnya Gunung Merapi yang bisa meledak kapan saja jika pemicunya adalah kebahagiaan anaknya. Besok, aku berencana kembali ke kota untuk mengurus rumahku dan mungkin mulai mencari pekerjaan baru dengan semangat yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku membawa keberanian ayah di dalam dadaku. Sebelum tidur, aku merapikan koperku lagi. Kali ini, kopernya tidak berantakan seperti saat aku kabur dulu. Semua tersusun rapi, melambangkan hidupku yang mulai tertata kembali. Aku menutup mata dengan senyum tipis. Rian sedang bergelut dengan tandan sawit yang berat di pedalaman sana, sementara aku di sini, di bawah atap rumah ayah, merasa sangat ringan. Esok adalah hari baru, dan aku sudah siap menghadapinya tanpa beban 1 rupiah pun di pundakku. 1 bab gelap dalam hidupku telah ditutup, dan ayah adalah orang yang memberikan pena baru untukku menulis bab selanjutnya yang lebih indah. Pagi ini adalah pagi terakhirku di rumah desa sebelum aku kembali ke kota untuk memulai lembaran baru. Suasana pagi terasa sangat cerah, seolah alam semesta pun ikut merayakan berakhirnya masa kegelapanku. Aku melihat koperku yang sudah berdiri tegak di ruang tamu, siap untuk diangkut ke bagasi si kebo. Bedanya, kali ini hatiku tidak lagi berdebar karena takut, melainkan berdegup kencang karena semangat. Aku menatap cermin di kamar lama dan melihat sosok wanita yang berbeda dari Nia yang datang sebulan lalu. Mataku tidak lagi kuyu, kulitku tidak lagi pucat, dan yang paling penting, senyumku sudah tidak lagi terasa dipaksakan. Ayah sudah berdiri di halaman rumah, sedang memeriksa tekanan ban mobilku dengan cara menendang-nendangnya pelan. Sebuah prosedur pengecekan ala montir desa yang menurut ayah jauh lebih akurat daripada mesin sensor tercanggih sekalipun. Dia masih memakai kaos oblong putihnya. Namun kali ini dia memakai topi pet pemberian teman lamanya yang kemarin datang. Ayah terlihat sangat puas melihat mobil tuaku sudah kembali bersih mengkilap setelah aku cuci kemarin sore. Ingat pesan ayah, Nia. Ucap ayah saat aku melangkah turun dari tangga rumah panggung. Jangan pernah lagi membiarkan orang lain memegang kemudi hidupmu. Kamu itu sopirnya. Kamu yang tahu kapan harus tancap gas dan kapan harus injak rem. Dan kalau ada laki-laki yang mencoba menumpang, pastikan dia bukan hanya sekadar mau numpang gratis, apalagi mau membajak mobilmu. Aku tertawa sambil memeluk ayah erat-erat. Pelukan yang sangat lama, mencoba menyerap sisa-sisa kekuatan dari pria luar biasa ini. Nia janji, yah, Nia tidak akan sebodoh dulu lagi. Terima kasih sudah jadi pahlawan Nia. Kalau tidak ada ayah, mungkin Nia sudah jadi penghuni kolong jembatan sekarang. Ayah menepuk bahuku perlahan, lalu melepaskan pelukannya. Pahlawan yang sebenarnya itu kamu sendiri, Nia. Ayah cuma membukakan pintunya. Kamu yang berani melangkah masuk. Soal Sirian, lupakan saja dia. Biarkan dia belajar jadi manusia sejati di tengah kebun sawit. Kabar terakhir yang ayah dengar, dia sekarang jadi buruh yang paling rajin karena takut tidak bisa makan. Setidaknya, ayah sudah membantunya masuk surga lewat jalur kerja keras. Aku masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Si kebo menderu halus, seolah dia juga merasa lebih ringan karena tidak lagi membawa beban sejarah yang menyakitkan. Aku melambaikan tangan saat mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah. Di spion tengah, aku melihat sosok ayah berdiri tegak di depan pagar bambunya, melambaikan tangan dengan tenang sampai bayangannya mengecil dan hilang di balik tikungan jalan desa. Perjalanan kembali ke kota terasa sangat singkat. Tidak ada lagi konser tangisan di jalan tol. Aku justru menyalakan radio dan ikut bernyanyi mengikuti lagu-lagu ceria yang diputar. Sesampainya di depan rumahku di kota, aku melihat rumah itu masih berdiri kokoh. Garis kuning bank yang dulu aku takutkan sama sekali tidak terlihat. Rumah itu bersih, tenang, dan siap menyambut pemilik sahnya kembali. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Aroma parfum Rian yang dulu menyesakkan dada sudah hilang, berganti dengan aroma segar pembersih lantai yang sengaja aku minta tolong kepada tetangga untuk menyemprotkannya sebelum aku datang. Aku berjalan ke ruang tengah dan melihat rak sepatu. Ruang kosong yang dulu kutinggalkan kini tetap kosong. Namun kali ini aku tidak merasa sedih.
Aku justru merasa ruang kosong itu adalah simbol dari kebebasan. Aku akan mengisi rak itu dengan sepatu-sepatu baru hasil keringatku sendiri, tanpa ada satupun bayang-bayang utang di belakangnya. Malam itu, aku duduk di sofa sambil menyesap teh hangat. Aku membuka media sosialku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku melihat sebuah unggahan baru dari akun anonim yang sering mengirim kabar ke ayah. Ada foto Mona, wanita yang katanya kebahagiaan baru Rian itu. Dia tampak sedang diinterogasi di sebuah kantor polisi terkait kasus penadahan barang-barang mewah dari uang hasil kejahatan. Rupanya, kejutan ayah tidak hanya berhenti pada Rian. Semua orang yang ikut menikmati uang utang 300 juta itu satu persatu mendapatkan bagian hadiahnya. Mona yang cantik itu kini harus puas bertukar gaun mahalnya dengan seragam oranye yang tentu saja tidak cocok dengan warna kulitnya. Aku menutup ponselku dengan perasaan puas yang paripurna. Benar kata ayah, keadilan itu tidak perlu dikejar dengan teriak-teriak. Cukup diam dan biarkan alam bekerja dengan jalurnya sendiri. Aku menatap langit-langit rumahku, merasa sangat tenang. Esok hari aku akan mulai melamar pekerjaan baru. Aku punya rumah, aku punya mobil, dan yang paling berharga, aku punya harga diriku kembali. Kisah hidupku mungkin sempat hancur lebur karena pengkhianatan, tapi lewat tangan dingin seorang petani tua di desa, aku belajar bahwa tidak ada badai yang tidak bisa diatasi jika kita punya keberanian untuk pulang dan melawan. Rian mungkin sekarang sedang kelelahan mengangkat buah sawit di bawah terik matahari, menyesali setiap keputusannya. Tapi aku di sini, di bawah atap rumahku yang damai, sedang merencanakan masa depan yang jauh lebih cerah. Drama utang 300 juta dan pengkhianatan ini resmi berakhir. Aku mematikan lampu ruang tamu, melangkah ke kamar dengan hati yang ringan, dan tertidur dengan senyuman yang paling tulus seumur hidupku. Hidupku baru saja dimulai, dan kali ini, aku pastikan tidak akan ada lagi surat cinta dari bank yang bisa merusak tidur nyenyaku. Terima kasih, Ayah. Nia sudah menang. Sudah menang. Sudah menang. Sudah menang. Sudah menang. Sudah menang. Sudah menang.